Halo sob, selamat datang kembali di Tetu Alur Cerita. Masih bersama saya Punco akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Kingdom yang dirilis tahun 2019. Dan teman-teman yang suka dengan konten alur cerita film terbaru ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbarunya. Bagaimana kisah cerita film Kingdom? Mari kita bahas alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan kedua bocah desa yatim piatu dan ia bernama Piau dan Sin. Nasib kedua bocah tersebut sangatlah malang karena ia dijadikan budak oleh seorang yang bernama Paman Wu. Mau tak mau mereka harus patuh kepada Paman Wu. Kemudian Sin bertanya pada Piau bagaimana cara untuk merubah nasib agar tak selamanya menjadi budak. Sin kemudian mengajak Piau di sebuah tempat untuk beralih pedang bersamanya. Kedua bocah ini memiliki cita-cita untuk menjadi jenderal 7 benua. Hari-hari pun berlalu dan mereka sangat giat berlatih pedang sampai tumbuh menjadi dewasa. Tak lama kemudian terlihat Sin dibuat pingsan olehnya dengan satu pukulan pedang kayu miliknya. Di waktu bersamaan mereka dihampiri oleh seseorang yang bernama Jenderal Cheng. Tak lama kemudian keesokan harinya sehabis pulang mencari kayu bakar, terlihat Jenderal Cheng menemui Paman Wu. Yang kemudian Paman memberitahu kepada Piau bahwa kedatangan Jenderal Cheng tak lain untuk mengajak dirinya bekerja di dalam istana. Akan tetapi Sin tak diajak pergi ke dalam istana karena sang jenderal mempunyai niat dan maksud tertentu. Tak lama kemudian malam pun tiba di mana terlihat perpisahan mereka yang tak terhindarkan. Tentunya Piau tak bisa menolak kesempatan Mas yang sejak kecil bercita-cita menjadi jenderal yang sangatlah hebat. Akan tetapi terlihat Piau tak tega meninggalkan saudaranya sendirian di desa tersebut. Sin yang tahu akan cita-citanya, ia berjanji pada Piau bahwa suatu saat ia akan menyusul dirinya di dalam istana. Hingga keesokan harinya setelah kepergian Piau, Sin menghabiskan waktu untuk berlatih lebih keras. Hari demi hari ia lalui dengan hasil latihan yang sangatlah keras. Alhasil dia bisa membelah batu yang keras dengan pedang kayu miliknya dengan sangatlah mudah. Tak lama kemudian malam pun tiba. Ketika akan beristirahat, ia pun dikagetkan dengan suara yang mendesah-desah kesakitan. Ternyata secara tiba-tiba Piau kembali dengan keadaan yang sangat terluka parah. Ia kemudian memberitahu kepada Sin bahwa di dalam istana adik sang raja melakukan kudeta dan Piau menyuruh Sin untuk menelusuri peta yang telah ia bawa serta berjanji untuk mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang jenderal yang hebat di semua benua. Dan pada akhirnya Piau pun meninggalkan Sin untuk selamanya. Dengan rasa dendam ia berlari dengan sekuat tenaga menuju sebuah desa yang tertulis di peta. Akan tetapi ketika di perjalanan tiba-tiba Sin dihentikan oleh gerombolan bandit gunung. Sin tentunya sangat mudah melawan mereka dan Sin kemudian melanjutkan perjalanannya hingga sampailah ia di sebuah gubuk kecil di mana di dalamnya terdapat seseorang yang parasnya sama dengan Piau. Sedangkan di sisi lain tentara pasukan istana datang di rumah Paman Wu. Salah satu jenderal pun mengecek akan kematian Hayo. Akan tetapi mereka pun tertipu bahwa yang mereka bunuh bukanlah sang raja melainkan orang yang parasnya sama dengan sang raja. Sang jenderal pun yang kesal, ia pun membantai semua penduduk desa dengan pedang miliknya dan jenderal itu bernama Jenderal Ji. Di tempat lain sang raja tak mempunyai banyak waktu untuk menjelaskan kepada Sin. Di waktu bersamaan tiba-tiba pembunuh bayaran menemukan persembunyian Raja Qin dan tanpa basa-basi langsung menyerang Raja Qin dan terlihat Raja Qin pun dibuat tak berdaya olehnya. Di saat inilah Sin mengerti bahwa alasan Jenderal Cheng mengajak Piau dalam istana tak lain untuk menggantikan Raja Qin karena ia mempunyai paras yang sama dengannya. Sin pun sangat dendam apa yang dilakukan oleh Raja Qin serta akan menghabisi nyawa sang pembunuh bayaran. Karena ia melukai saudaranya hingga mati. Sin pun dibuat terpental karena ilmu pedang membunuh bayaran terlalu keren. Dengan tekad yang kuat Sin pun bangkit dan menjadikan pertarungan pun semakin sengit. Pada akhirnya pembunuh bayaran pun dapat dikalahkan olehnya
dan Raja Qin kemudian mengajak Xin untuk melihat desa masa kecilnya yang sudah dibakar dan dihancurkan oleh tentara istana di bawah kendali sang adik Raja Qin. Xin melihat yang desanya terbakar, ia pun bersikeras untuk membantai semua bala tentara. Di waktu bersamaan mereka pun dihampiri seseorang perempuan yang bernama Li Diao, di mana ia akan menunjukkan sebuah jalan rahasia agar para tentara istana tak bisa menemukan sang raja. Ketika sedang berada di jalan, Raja Qin memulai bercerita secara perlahan kepada Xin, di mana ia tak mempunyai pilihan lain untuk mengorbankan Piao agar dirinya bisa selamat dari pemberontakan adiknya, serta bisa merebut tahta kembali di dalam istana. Melihat kondisi yang semakin terdesak, akhirnya Xin tetap akan mewujudkan mimpinya menjadi jenderal terkuat serta membantu sang raja merebut kembali tahtanya. Sedangkan di tempat lain di dalam istana, sang adik yang mengetahui kakaknya masih hidup, ia pun sangatlah marah, yang kemudian mengutus lebih banyak bala tentara istana untuk mengejar dan membunuh kakaknya agar kedudukan raja berpindah kepadanya. Sedangkan di sisi lain, Raja Qin mengajak Diao dan Xin menuju ke tempat keberadaan suku gunung. Ketika di perjalanan, lagi-lagi mereka dihadang oleh pembunuh bayaran, dan Xin pun mencoba untuk melawannya, akan tetapi terlihat lagi ia pun kalah. Xin pun berusaha keras untuk mengalahkan orang tersebut, yang pada akhirnya ia pun berhasil membunuhnya. Akan tetapi terlihat Xin pun pingsan karena terkena sumpit beracun milik pembunuh bayaran. Raja Qin kemudian merawatnya di sebuah tempat agar kondisinya semakin membaik. Tak lama kemudian, persembunyian mereka pun dikepung oleh pasukan istana, di mana mereka adalah tentara yang masih setia kepada Raja Qin. Raja Qin kemudian mulai berdiskusi untuk menyusun rencana di mana mereka akan mendobrak masuk ke dalam istana. Sedangkan di istana terlihat adik Qin mengumpulkan semua bala tentaranya yang berjumlah 80.000 orang untuk siap melakukan peperangan. Di sisi lain, saat ini Raja Qin hanya memiliki beberapa pasukan. Tentunya jika perang dilakukan saat ini, maka kekalahan berada di depan mata, dan melihat kekurangan personil, ia memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan suku gunung yang kanibal dan ganas. Tak lama kemudian, keesokan harinya terlihat Raja Qin dan pasukannya menuju istana suku gunung. Disinilah mereka disambut sebagai musuh olehnya. Mereka pun ditangkap dan diikat oleh pasukan penjaga dan dibawa ke dalam markasnya. Sesampai di dalam istana, Raja Qin mengatakan niat sebenarnya bahwa ia meminta bantuan suku gunung untuk merebut tahta kerajaan dari adiknya. Awalnya ketua gunung menolak permohonan Raja Qin karena sejarah masa lalu yang pernah dialaminya, di mana suku gunung dulu dikhianati oleh Raja Qin yang membuat sukunya menderita serta sukunya banyak yang dibunuh. Raja Qin kemudian meminta maaf atas kesalahan leluhurnya, dan ketua suku kemudian menyuruh pasukan untuk memenggal kepala Xin agar bisa merasakan rasa sakit yang dulu kala ia alami dengan sukunya. Setelah bernegosiasi panjang, pada akhirnya ketua suku menyetujui untuk bekerja sama menyerang istana kerajaan di bawah adik Raja Qin. Tak lama kemudian mereka berdiskusi untuk mengatur strategi penyerangan, di mana mereka yang berjumlah 3.000 orang harus menang melawan pasukan istana yang berjumlah 80.000 tentara. Raja Qin kemudian membuat rencana untuk berpura-pura bekerja sama agar bisa menerobos masuk ke dalam istana. Hingga keesokan harinya terlihat pasukan gunung mulai mendekat ke istana. Prajurit istana pun melapor pada Perdana Menteri dan petinggi lainnya bahwa kedatangan pasukan gunung yakni untuk menjalin kerjasama dengan istana, dan melihat hal itu, Perdana Menteri menginstruksikan untuk membawa masuk ketua suku ke dalam istana. Terlihat pintu gerbang mulai dibuka, akan tetapi dari 3.000 pasukan Perdana Menteri hanya memperbolehkan ketua suku membawa 50 pasukannya. Terlihat kepala suku mulai memasuki gerbang pertama, dan disinilah mereka akan memulai serangan yang akan diawali oleh Raja Qin. Terlihat tentara penjaga gerbang pun dengan sangat mudah mereka kalahkan. Kemudian Raja Qin membagi
dua pasukan penyerangan, di mana ia menyuruh Shin untuk masuk ke dalam jalur rahasia. Sedangkan ia bersama ketua suku akan menyerang jalur atas dan peperangan pun dimulai. Akan tetapi pasukan gunung dengan sangat mudah mereka kalahkan. Melihat kondisi yang terdesak, Jenderal Cheng menyuruh ketua suku untuk menarik mundur pasukannya. Akan tetapi tak disangka-sangka ternyata suku gunung kembali bangkit yang membuat peperangan semakin sengit. Di jalur rahasia, Shin juga melancarkan serangannya, sedangkan di jalur atas terlihat ketua suku sangat optimis mengalahkan pasukan istana. Di jalur bawah, Shin dikagetkan dengan kemunculan manusia raksasa yang mengerikan dan semua pasukan pun dibuat terpental olehnya. Dan pada akhirnya Shin bisa mengalahkan manusia raksasa tersebut dan tak lama kemudian mereka berhasil masuk ke dalam istana. Disinilah Shin dilecehkan oleh adik Raja Qin karena bocah desa berkasta bawah berani masuk ke dalam istananya. Adik Raja Qin kemudian memanggil Jenderal Ji untuk membunuh bocah ingusan tersebut. Disinilah kita dikenalkan dengan Jenderal Ji. Jenderal Ji yang dikenal sangat kejam di antara jenderal yang lainnya. Bahkan pasukan gunung dengan sangat mudah ia kalahkan dengan hempasan pedang miliknya. Shin yang melihat hal itu tentunya tak tinggal diam dan ia pun berusaha untuk mengalahkannya. Akan tetapi pengalaman bertarungnya tentunya kalah dengan Jenderal Ji. Di sisi lain, Raja tetap bersemangat untuk menerobos dan mengalahkan semua pasukan istana. Di akhir kekalahannya, Shin berusaha bangkit untuk mewujudkan mimpinya dan menjadi jenderal terhebat di 7 benua. Adik sang raja yang melihat kebangkitan Shin pun ketakutan. Yang kemudian Shin berhasil membabat habis Jenderal Ji dengan teknik pedang penusuk batu yang ia pelajari waktu kecil. Melihat hal itu, adik Raja Qin pun keluar dari singgasananya dan disusul oleh Shin yang berhasil menumpas habis semua pasukan dari jalur bawah. Melihat kondisi yang semakin terdesak, adik raja menyuruh sisa pasukannya untuk membunuh kakaknya. Akan tetapi terlihat dia tak pandai bermain pedang yang langsung dihajar oleh kakaknya hingga babak belur. Tak lama kemudian pasukan Jenderal Aoki datang di dalam istana yang membuat mereka sangatlah ketakutan karena satu-satunya jenderal yang memiliki tombak terpanjang. Jenderal Aoki kemudian bertanya kepada Shin Raja mengenai tujuan selanjutnya ketika istana kembali di tangannya. Sang raja pun menjawab bahwa rencananya ialah mempersatukan dunia serta menolong orang yang lemah. Melihat kesungguhan sang raja, Jenderal Aoki bersama pasukannya akan melindungi sang raja. Di sisi lain, Jenderal Peng yang tak terima, ia pun menyuruh pasukannya untuk menyerang pasukan Jenderal Aoki. Dengan tombak pedang miliknya, pasukan tersebut pun kocar-kacir, serta Jenderal Peng berhasil dibunuh oleh Shin. Sebelum kepergian Jenderal Aoki, Shin pun mengatakan padanya bahwa suatu saat ia akan menjadi jenderal yang sangat kuat sepertinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke sob, itulah alur cerita dari film Kingdom yang dirilis tahun 2019. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.